Hari ini kita mau diskusi dengan Pak AKBP Rama Samtama Putra. Mungkin sebagian sudah tahu beliau adalah Kapolres Bangkalan. Wah. Oke, ya gimana dan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Ya, belum ada keluhan dan biar nggak ada keluhan. Maksudnya pernah sakit? Ya itu dinamika tugas ya, kadang-kadang demam-demam dikit tapi kan tetap Gergesi. ya buat lari. Oh iya, sering olahraga ya Dan? Ya alhamdulillah 2 hari sekali. Apa Dan? Favorit olahraganya? Paling lari dari alun-alun sampai ke kantor pada saat berangkat ke Polres tuh. Oh, sekalian berangkat kantor Selasa, ya? Kamis, Sabtu biasanya. Oh, sepeda nggak Dan? Kan lagi hits itu sekarang. Sepeda jarang-jarang. Sebelum Covid sering dengan Pak Dandim, dengan anggota Lanal. Tapi sejak masa Covid ini belum mulai lagi. Oke. Tapi berarti masih seneng lah ya dengan Ya. cuma nggak ngikutin tren. Ya, Saya mau tanya ini Dan, tentang apa ya perkembangan di Bangkalan ini seperti apa Dan nanti? ya. Seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan pertama saya itu terkait kasus yang lagi ini Dan, yang lagi ramai sekarang tentang kekerasan seksual yang ada di salah satu kecamatan di Bangkalan itu. Ya. Gimana Dan? Ya, memang baru-baru ini cukup ini ya menyita perhatian publik bahkan nasional, kasus yang terjadi di Kokop, pemerkosaan yang dilakukan oleh beberapa pelaku, dan itu alhamdulillah 1 minggu lebih kita ungkap. Beberapa itu berarti lebih dari Lebih 3. dari ya totalnya 8 tersangka waktu itu 8 tersangka. kita ungkap, dan 2 di antara 8 adalah anak di bawah umur. Itu sudah proses terpisah mendahului karena dia berdasarkan undang-undang peradilan anak kan. Dan yang 6 ini sedang proses pemeriksaan berkas di kejaksaan, sudah tahap 1 tinggal menunggu. Dan memang itu cukup memprihatinkan karena korban kebetulan juga beberapa hari setelah kejadian meninggal dunia ya. Oh, ada yang Ya, meninggal ya. meninggal dunia, dan itu menyita perhatian publik. Dan dari situ memang kita tunjukkan bahwa Polres punya komitmen yang kuat untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional terhadap setiap kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan. Betul. Maka dari kejadian itu memang muncul beberapa laporan baru, biarpun kejadiannya Sudah lama. 3 bulan, 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa mungkin ada semacam trust bahwa Polri mampu untuk menindaklanjuti. Dan alhamdulillah beberapa kasus yang dilaporkan pun, yang di Modung, yang di Klampis, yang di Tanjung Bumi, yang di Arusbaya, semua kita tuntaskan. Oke, siap. Nah, dan terkait ini kan sekarang juga itu kan tadi kan alhamdulillah beberapa sudah masuk ke ini ya ranah pengadilan ya. Beberapa sudah Ya. disidangkan. Nah, kalau dari Kapolres Bangkalan ada nggak dan langkah-langkah seperti kayak membantu untuk penanganan atau istilahnya bukan penanganan, kayak membiarkan itu tidak terjadi lagi? Ya, tentu perspektif pencegahan ya, kita juga punya domain di sana. Upaya-upaya kita di fungsi preventif, kita terus menggelorakan fungsi-fungsi Bimas dan Intel untuk melakukan upaya-upaya pendekatan, membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh terutama, karena kita tahu kejadian-kejadian ini kan umumnya berada bukan di wilayah kota kan. Iya. Sehingga upaya preventif tetap kita kedepankan juga. Namun demikian memang ini harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada, jadi tidak hanya Polri aja gitu ya. Saya kira dari dinas sosial, dari ibu-ibu PKK, dari ibu muslimat pengajian, dari jejaring NGO, LSM pemerhati, itu semua harus bersinergi melihat memang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bangkalan ini memang trennya lagi ya bisa dikatakan begitu. Total memang 2020 ini ada sekitar 9 perkara, dan itu 7 sudah kita tuntaskan, 2 sedang proses, kan begitu.
Nah, inilah yang saya bilang tadi, perlu sinergitas seluruh stakeholder, seluruh elemen untuk bersama-sama. Memang kalau dari sisi kejadian itu kasuistis ya, tidak bisa Nah, digeneralisir bahwa oh ini ada penyebabnya ini, oh ini diawali oleh perbuatan ini. Tidak begitu, karena dalam ini beda-beda. artian polanya sama gitu Iya, ya, tidak sama. iya, karena ini gerombolan anak-anak yang lagi nongkrong, yang ini mohon maaf pamannya, yang ini mohon maaf tenaga pendidik, yang jadi beda-beda. Beda pola. Ya, yang jelas banyak kejadian, beberapa diantaranya itu bukan kekerasan ya, pencabulan. Jadi orang pacaran, kemudian mohon maaf melakukan hubungan itu, kemudian terus di bawah umur. Nah itu tentu kalau sudah di bawah umur kan negara yang harus bertindak kan itu, karena dia ada undang-undang peradilan anak. Oleh karena itu tentu sekali lagi untuk mengatasi ataupun menanggulangi upaya-upaya kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak, utamanya pelecehan seksual, itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, saya mau tanya, misalkan kalau kita hubungkan dengan kondisi COVID sekarang yang orang tuh banyak di rumah, apakah itu juga mempengaruhi dan tren kekerasan anak itu naik akhir-akhir ini? Ya, saya Kalau kira menurut analisa dari tidak demikian juga ya, karena sekali lagi analisanya itu dilihat dari kasuistis. Ini beda-beda mas. Jadi tidak bisa digeneralisir. Macam-macam faktor-faktor yang menjadi penyebab, faktor penunjang, pendorong maupun penarik dan pemicu menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan itu beda-beda. Kalau misalkan kita analisakan ke belakang dengan 2019, apakah sama? Beda juga? Hampir sama. Dari Jadi, 2018, 19, 2020 di angka 10 sampai 12 kasus. 12 kasus Iya, per tahun. Oke. Berarti COVID ini tidak ada hubungannya ya, dan ya. Ya. Oke. Terus dan kalau kita kan ngomong juga tentang COVID ini karena sekarang sudah mulai ada era baru kan, namanya new normal. Nah, sesuai dengan instruksi presiden yang baru itu kan setiap kepala daerah itu kan boleh untuk melakukan membuat sebuah peraturan untuk setiap pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, ini gimana menurut Pak Komandan? Berbicara implementasi daripada instruksi Bapak Presiden tentang pendisiplinan ya. Sebenarnya di Bangkalan sudah ada mas peraturan Bupati 46 2020 itu sekitar tanggal 26 Juni 2 bulan lalu ya. Itu sudah dikeluarkan oleh Bapak Bupati tentang percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Bangkalan. Memang di sana banyak ketentuan-ketentuan, protokol-protokol yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara masyarakat Bangkalan khususnya, dan di situ memang ada juga sanksi. Hanya yang membedakan instruksi Presiden dengan Perbup ini adalah pembedanya itu sanksi sosial dan juga denda ini di Perbup tidak ada. Oh gitu. Jadi di Perbup 46 itu sudah ada di sana teguran lisan, teguran tertulis, kemudian pembubaran, administrasi itu dijabarkan lagi di pasal 60 kalau nggak salah, sita KTP dan penutupan sementara terhadap pelanggar apabila dia pelaku usaha. Itu sudah ada. Hanya memang yang perlu kita dorong sekarang, tadi saya sudah komunikasi juga, memang harus diperbarui untuk lebih mengena gitu ya, agar bisa memberi efek jerah kepada pelanggar. Misalkan nggak pakai masker, itu memang harus minimal denda. Kalau bukan denda, sanksi sosial, apakah bersih-bersih atau kerja bakti, itu nanti kita akan terapkan. Yang penting bikin kapok ya prinsipnya kita mendisiplinkan warga ini kan nggak boleh lelah ya, nggak boleh lelah, dan memang ya harus menggigit juga. Ada semacam efek deterrence biar warga itu tidak mengulangi lagi. Nah tapi kan kalau misalkan saya ini jalan-jalan ke agak pelosok gitu kan, kadang-kadang orang sudah mulai banyak nggak mau pakai masker, kadang-kadang gimana itu?
Ya itulah yang saya katakan lagi. Ada inovasi nggak kira-kira Ya, dari Kapolres sendiri? kemarin kita sudah meluncing ya di Kampung Tangguh Semeru Gria Abadi tentang Jatim bermasker. Ini sebagai wujud implementasi daripada Impres Bapak Presiden Iya. bahwa seluruh item-item protokol kesehatan itu harus dikampanyekan secara masif. Jadi 2 minggu ke depan ini kita kampanye khusus masker. Nah, nanti 2 minggu berikutnya kampanye cuci tangan. 2 minggu lagi seterusnya dan seterusnya. Dan inilah yang akan terus kita lakukan. Sebagai wujud komitmen itu, kemarin kita sudah diskusi bahwa Bapak Bupati, ya sekali lagi Bapak Bupati, Pemda sudah menganggarkan dan sudah memesan 500.000 masker itu nanti untuk didistribusikan kepada masyarakat. Ya, sekali lagi kita banyak ya melakukan usaha upaya-upaya untuk pencegahan agar penyebaran COVID tidak meluas. Sebenarnya ada 3 substansi. Yang pertama, bagaimana menurunkan angka penularan atau penyebaran. Itulah domain kami ya dari TNI, Polri, kemudian Pol PP untuk terus setiap hari tanpa henti melakukan himbauan-himbauan, patroli pembubaran, penyemprotan dan macam-macam. Kemudian juga ada 2 upaya yang lain, upaya untuk menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka kesembuhan. Nah, domain 2 dan 3 ini sebenarnya adalah leading sektornya teman-teman dari Dinas Kesehatan, tenaga medis kan begitu. Tetapi dalam perkembangannya ini kita bersinergi. Jadi termasuk rekan-rekan Babin Kamtipmas, Babinsa di lingkup desa itu kita jadikan ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, treatmentnya apa? Dengan mendistribusikan obat ataupun suplemen herbal yang dari untuk meningkatkan antibiotik. Dan testing dan treatment inilah yang kita tempel terus terhadap tim-tim tracing dan surveillance yang dilakukan oleh Puskesmas untuk kecepatan dan kemasifan melakukan tracing dan testing ini. Karena itu penting. Mengapa? Bayangkan Mas, OTG, orang tanpa gejala, ini banyak. Di samping itu dalam upaya pemecahan masalah sesuai dengan instruksi dan dari Bapak Kapolda. Ya kan, tentang pembentukan Kampung Tangguh Semeru. Nah ini Kampung Tangguh Semeru itu sejatinya adalah upaya untuk memecahkan masalah. Jadi bagaimana pendekatan sosial. Konsepnya adalah kolaborasi. Jadi bagaimana masyarakat setempat dalam satu komunitas itu memiliki daya cegah, daya tangkal terhadap satu permasalahan. Permasalahan kali ini apa? Ya COVID. Nah, bagaimana biar warga itu tidak tertular? Bagaimana warga terdampak itu biar enggak secara ekonomi kelaparan? Itu disitulah Kampung Tangguh itu hadir dengan konsep ada struktur, ada ketuanya, kemudian ada organnya dan ada sarana prasarananya dilengkapi di sana yang secara keseluruhan itu adalah swadaya masyarakat itu sendiri. Nah, kita hanya menawarkan konsep itu, tapi memang beberapa kampung tangguh yang ada di Bangkalan, total kita ada 56 kampung tangguh Semeru. Itu kemarin kita distribusi APD, mulai dari baju APD, sepatu bot, masker, alat seperti disinfektan, macam-macam. Itu kita distribusi. Seluruh kampung tangguh kita distribusi itu. Untuk apa? Sebagai salah satu upaya operasionalisasi kampung tangguh itu biar tetap jalan. Betul. Termasuk kita suplai juga sembakonya. Sampai sembakonya juga. Dan dengan kita suplai awal sembako itu, maka orang-orang yang mampu, warga-warga yang berkelebihan itu menyumbang ke kampung tangguh itu, sehingga itulah bisa dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat itu sendiri. Dan kampung tangguh ini juga terus kita kembangkan, tidak hanya berada di desa-desa atau dusun-dusun, tetapi terhadap mall. Kita kemarin launching mall Tangguh, industri Tangguh. Tentunya mallnya kalau di Bangkalan satu. Ya, terlalu banyak. Ya, pasar Tangguh, wisata Tangguh. Bahkan kita juga berinovasi membuat mobil patroli Tangguh. Mobil patroli Tangguh. Wah. Ini untuk
upaya mengedukasi warga. Yang barusan jalan ini. Iya. Betul. Wah, jadi teman-teman biar sekedar info yang barusan jalan ini yang tadi dengeran ada iu-iu itu ya, Dan, ya. Iya. Nah, itu mobil patroli itu sedang lagi mulai keliling untuk ngingetin masyarakat biar biar tetap waspada ya, Dan ya. Ya, jadi itu mobil public address. Maksud saya mobil patroli tangguh. Ini mobil yang secara khusus kita siapkan sarana prasarana untuk edukasi warga, mulai dari cuci tangan, kita siapin kerannya, ada gentongnya, Iya. kemudian kita siapkan masker untuk dibagi gratis, ada alat antiseptik, ada alat semprot disinfektan panggul untuk Iya. menjangkau titik-titik di kedalaman pasar mungkin. Jadi itu terus kita buat ada sekitar 18 mobil kita ciptakan Yang sudah itu. diciptakan. Dan itu sampai sekarang terus setiap hari kita update laporan kegiatan rekan-rekan Kapolsek di wilayah. Di wilayah. Ya, Nan, kalau misalkan kita ranking tadi kan sudah ada 56 kampung tangguh yang sudah Iya. dibentuk. Yang paling bagus yang mana? Kemarin kita lombakan memang ya, itu di Kampung Gria Abadi, KTS Gria Abadi. Gria Abadi. Itu masuk kecamatan Soca. Soca ya, masuk Soca. Soca. Ya? Oke. Itu yang paling bagus dari segi apa kalau menurut jenengan? Artinya begini, prinsipnya nilai tertinggi adalah bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Itu dia. Jadi kita lihat di KTS Gria Abadi itu bagaimana guyup rukun, gotong royong warganya itu. Termasuk manajemen satgasnya itu? Iya, Oh, ya kalau saya kira kalau struktur itu semua jalan, Oke. semua jalan. Tetapi bagaimana struktur ini didukung oleh seluruh komunitas yang ada, nah itu tidak semua, kan gitu. Oh ya, karena kan ada yang sekedar kayak bentuk satgas Iya. gitu ya, Dan ya. Iya. Wah, ini bagus ini. Terus Dan Ya, makanya kemarin kita gerakan Jatim Bermasker itu kita pusatkan di Gria Gria Abadi, karena di sana lengkap ketahanan pangannya dia apa, warga itu ada nanam hidroponik, kemudian melihara lele segala macam, itu hasil panennya ya buat mereka juga. yang ini ya, yang istilahnya yang menjaga lah Iya. yang kamu itu tadi kan ya. Untuk yang divisi pangan, untuk yang divisi keamanan 24 jam yang pos jaganya itu nonstop, tidak ada istirahat, menyeleksi, memeriksa orang yang keluar masuk segala macam. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi bicara yang bagus kan. Kalau bicara yang kurang, nah itu kebanyakan kurang dari segi apa? Kampung tangguh yang sudah ada di Bangkalan ini. Ya, makanya Kampung Tangguh ini kan prinsipnya membangun tingkat partisipasi warga. Nah, memang salah satu kendala adalah ketika warga ini mungkin sudah merasa ini sudah hijau, sudah tidak ada warga yang positif misalkan. Nah, terus naik. ya, nah itu terus dialah mengalami ya semacam perasaan sudah puas, lalu kemudian tidak aktif lagi, ya itu salah. Sebenarnya Kampung Tangguh ini kan momennya seandainya COVID ini pun selesai, itu nanti bisa untuk tangguh terhadap tingkat kejahatan misalkan. Tangguh, betul, tangguh terhadap demokrasi misalkan, apalagi untuk menjelang pilkades tahun depan. Jadi bisa dikembangkan terus. Sebenarnya kalau kita narik ke depan sangat banyak manfaatnya Kampung Tangguh. Yang ini buat yang terakhir dan kita penutup. Nah, tadi kan sudah dibahas terkait Kampung Tangguh itu masih banyak yang kurang. Nah, saya mau dari Komandan Rama ini ada himbauan buat masyarakat yang masih acuh lah terhadap pandemi COVID ini yang sudah menganggap ini padahal belum selesai gitu kan. Kita semua tahu belum selesai. Yang jelas Bangkalan ini kan masih zona oranye. Oranye itu artinya berisiko sedang. Parameternya ada 15 indikator sebenarnya, itu yang menilai dari pusat, ya kan gitu. Artinya berisiko sedang. Angka penularan ini masih sedang. Tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Ya kan gitu. Tengah-tengah lah kita sehingga setiap hari memang angka konfirmasi positif terus bertambah. Memang melihat warga Bangkalan ini kita paham bahwa memang COVID ini membuat semua tidak nyaman, tidak enak, serba sulit gitu ya. Banyak yang berubah. Banyak orang serba sulit intinya gara-gara COVID ini. Berubahnya ke kesulitan. Nah, oleh karena itu tetapi prinsipnya kesehatan ini juga
nyata, ancaman kesehatan COVID ini juga nyata. Bisa dibayangkan yang di Pejagan memakan korban sampai 4 meninggal dunia satu rumah, itu kan juga sangat ancaman ini di depan mata Iya, gitu. betul. Artinya buat warga yang masih menganggap bahwa COVID ini nggak ada, COVID ini propaganda, COVID ini konspirasi Konspirasi. dan lain-lain, itu saya kira ini tidak dialami oleh Bangkalan saja, bahwa pandemi ini global, nasional, regional maupun lokal. Oleh karena itu kami bersama-sama dengan TNI, dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus akan melakukan upaya-upaya bagaimana agar penyebaran ini bisa kita hentikan, kan begitu. Iya. Nah, sehingga dalam kesempatan ini kami juga terus menghimbau kepada warga masyarakat tetap protokol kesehatan nomor satu, Nomor apalagi satu. dengan adanya instruksi Presiden nomor 6, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu protokol yang wajib dilakukan. Wajib. Artinya kita sudah mulai berpikir bukan melarang orang untuk beraktivitas, tetapi mewajibkan orang untuk patuh terhadap protokol Tetap kesehatan. waspada ya. Itu dia. Iya. Sekian kita diskusi sore hari ini terkait Kampung Tangguh yang ada di Bangkalan bersama Pak AKBP Rama Samtama Putra selaku Kapolres Bangkalan. Nah, nanti teman-teman bisa kasih pertanyaan lebih lanjut di kolom komentar. Nanti kita jawab dengan Pak Kapolres di part Boleh. yang 2 ya, Pak. Boleh. Ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton tayangan ini. Nah, kita closingnya gimana? Salam Kampung Tangguh. Salam. Oke. Juga Salam bagus. Kampung Tangguh.